Keesokan harinya, ia terbangun di pagi hari. Dia lekas turun dari kasurnya dan melihat kecil juga bermandi karena tak tahan untuk membuang air kecil. Selesai mandi, Ian kemudian menuju wastafel untuk membasuh wajah. Dia bercermin pada cermin besar. Dia melihat pada dada dan lehernya yang penuh dengan noda merah keunguan. Inilah hasil karya Theo semalam yang Ian kini berada di apartemen Theo. Murni sayang, aku pergi kantor sebentar karena ada perlu. Jangan lupa sarapan, love you. Ian tersenyum saat membaca surat singkat dari kekasihnya, singkat namun manis. Ian telah berada di meja makan untuk melakukan sarapan. Dia melihat asisten rumah tangga Taeyong dengan sibuk membungkus sesuatu. Bagi Nona, siapa asisten rumah tangga? Bagi Bibi ramah Ian, silakan sarapan. David, anak Taeyong, tanya Ian terkejut. Ya Nona, apa Nona belum mengetahuinya? Asal saya keceplosan. Bibi menutup mulutnya menggunakan satu tangan. Maaf Nona, saya kira Tuhan sudah memberitahu Nona. Sebenarnya saya disuruh untuk tidak mengatakan apapun. Bibi saya memberitahu jika Theo memiliki seorang anak lelaki bernama David. Bibi juga memperlihatkan foto David pada Ian karena wanita itu memaksanya. Hanya itu, Bibi tak berani untuk mengatakan lebih lanjut. Tiba-tiba jantung Ian berdegup cepat. Dia sangat marah saat mengetahui Theo kembali membohonginya. Ian sudah tak nafsu lagi untuk sarapan. Bergegas dia pergi ke kamar Theo sambil membawa foto David. Ian juga terkejut saat mengetahui kebenaran bahwa Theo adalah seorang ayah dari seorang anak lelaki. Tapi selama ini menutupi statusnya darinya. Ternyata pria itu pernah menikah dan memiliki seorang anak. Waktu lalu saat dirinya mendengar Theo mengatakan Daddy pada teleponnya, ternyata itu adalah telepon dari David. Theo begitu lembut saat bicara pada David sehingga dia sempat menyangka jika Theo sudah bicara dengan kekasihnya. Banyak sekali pertanyaan yang ingin Ian tanyakan pada Theo. Dia begitu cemas, gelisah, dan tentunya marah karena merasa kembali dibohongi. Bergegas Ian mengganti pakaiannya untuk menuju kantor. Melihat bajunya menyelesaikan perkataannya, Ian berdua masuk ke dalam ruangan Taeyong dengan membanting pintu. Tentunya membuat Johnny terlompat terkejut. Theo pun terkejut saat mendengar pintunya tertutup dengan dibanting. Yang semula kedua netra pria itu sibuk menatap berkas di atas mejanya, kini beralih menatap ke salah seorang yang baru saja masuk.
Tumben kau kesini tanpa menelponku dulu, tanya Taeyong lagi. Ia telah sampai di hadapan meja. Taeyong melangkah sepertakan foto David di sana dengan sedikit kasar. Hei, kau kenapa? Tanya Taeyong cemas melihat wajah kekasihnya terlihat marah. Ia hanya terdiam. Wanita itu berusaha mengontrol emosinya. Apa yang kau sembunyikan dariku? Kau mulai berkata, wanita yang mudah dibodohi atau melebihi. Tidak, tetap benar aku masalah. Membohongimu yang menakutkan tidak alasan untuk berkedok ini. Dia Maria mengisahkan di dalam kata kesini dan dia akan menjelaskan semuanya. Akan jujur namun aku harus sekarang. Dia dalam hatinya. Aku telah melihat diri kita pada David jika aku menemukan ini hubungan dengan tenang dan mesra sehingga saya tidak mengatur. Di sana aku yang selalu menyenangkan terus senang aku kalau berlari kami bertemu. Esok adalah hari ulang tahun David dan dia ingin bertemu denganmu. Aku mengetahui ini lebih dulu. Aku minta maaf sesal Taeyong. Siapa ibunya David? Tanya Yan. Perubahan ekspresi Taeyong terlihat jelas. Dia telah gugup dan cemas. Kau akan mengetahui besok di hari ulang tahunnya. Aku tanya sekarang, Taeyong. Jika kau menutupinya lagi dariku, jangan harap kita akan bertemu lagi. Ancam Yan semakin curiga dengan Taeyong yang melihat pria itu berubah cemas. Taeyong terlihat tadi diancam seperti itu. Baik, tolong aku jangan marah padaku karena semua ini hanya kecelakaan. Rian melah nafasnya panjang. Entah hari ini dirinya merasa sangat syok. Banyak sekali kejutan yang menimpanya. Dia belum mampu mencerna semua kebenaran ini. Benar saja, Yova sangat mengetahuimu. Rasa tahunya seakan lebih dari sekedar mantan asisten pribadimu. Dia begitu khawatir melihat pandangan Ian menatap lurus ke depannya terlihat syok. Aku pun ikut menjelaskan tentang hubunganku dengan Yova. Dia berusaha menenangkan.
Kau pulang ke apartemenku kan? Tanya Taehyung. Namun Yen tak menghiraukannya dan lekas pergi keluar dari ruangannya. Taehyung tak mampu menahan wanitanya lagi. Dia tahu pasti Yen kecewa dan terkejut. Dia akan memberikan waktu untuk Yen. Yen keluar dari ruangan. Taehyung terburu-buru saat dirinya baru keluar. Nampaklah Yova yang hendak masuk ke dalam ruangan Taehyung dengan membawa beberapa dokumen di tangannya. Dia bernapas lega karena melihat Yen yang sedang berbaring di atas kasur kamar tersebut. Dia lega karena wanitanya tak pergi dari apartemennya. Dia sudah pasrah jika memang Yen marah dan pergi dari apartemennya. Sepulangnya dari kantor, Rebecca mengatakan padanya jika Yen dari tadi bertanya mengenai David padanya dan semenjak siang Yen berada di kamar tersebut. Mendengar hal itu lekas dia berjalan menuju kamar tersebut. Yen tak menolak sama sekali. Dia hanya terdiam dan membiarkan kekasihnya memeluknya. Bisa jelaskan pada aku apa hubunganmu dengan Yova? Mendengar itu lekas Taeyong membalikkan tubuh kekasihnya agar menghadap dengannya. Setelah keduanya berhadapan, lekas Taeyong mulai menjelaskan semuanya. Yova dulu sama sepertimu, asisten pribadiku malam itu. Saat sedang bertemu dengan teman lamaku, dia mendampingiku. Aku mabuk berat sehingga Yova yang mengantarku sampai apartemen. Tanpa kau mencintainya, interupsi Yen. Tidak, malam ini suatu kesalahan, namun aku harus bertanggung jawab akan perbuatanku. Kau menikahinya? Tidak, kami tak menikah karena dia pun sudah memiliki tunangan yang akan menikahinya tahun depan. Ini merupakan masalah bagi kami berdua. Aku tak ingin membunuh bayi itu. Oleh karena itu, dia resign dari kantor untuk membesarkan kandungannya dan lahirlah David. Setelah David lahir, aku tak tahu menahu tentang Yoval lagi. Namun tahun ini dia datang dan meminta untuk kembali bekerja denganku setelah dirinya menikah. Namun dia menikah bukan dengan tunangannya. Aku yakin Yoval memiliki masalah dan berat dengan tunangannya setelah melahirkan David. Kami tak memiliki hubungan apapun. Kami murni rekan kerja. Yova pun sudah bahagia dengan keluarganya. Namun aku tak melarang jika Yova ingin bertemu dengan David. Yang sebenarnya sudah tidak marah, dia hanya masih terkejut. Namun suasana hatinya sudah membaik. Dia sudah berjanji saat Taeyong melamarnya untuk menerima semua kekurangan kekasihnya. Lagi pula kasihnya itu sudah menjelaskan dengan rinci yang terpenting. Taeyong bertanggung jawab atas kesalahannya dan membuktikan akan perkataannya, yaitu dulu sayang dan cinta